Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduha. Wa qala fi ayatin ukhra udkhulu fis silmi kaffah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan tahun ini, khususnya hari ini kita telah menjalankan puasa. Senak kita mengingat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dalam arti yang sebenarnya bukan hanya ucapan qaulu alhamdulillah, tetapi betul-betul merasakan bahwasanya Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini telah berikan anugerah kepada kita semuanya. Yang terpenting adalah anugerah sehat, karena hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang harus berjibaku dengan penyakit, bahkan virus yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya, yakni virus COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan, kita kembali kepada fitrah kita, bahwasanya kita tidak ada di dunia ini tanpa kekuasaan Allah, kita tidak bisa sehat tanpa kekuasaan Allah, dan kita tidak bisa menikmati kehidupan kita tanpa anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, untuk itu kita banyak bersyukur atas Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah memberikan pembelajaran tentang kehidupan, yang telah mengajarkan dunia kepada kita dan mengajarkan kebenaran adalah yang benar, kebatilan adalah sebuah kebatilan. Untuk itu kita sebagai pengikut setia untuk senantiasa menjalankan apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya, yakni dengan konsep sholawatul a'mal. Bukan hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi juga kita itu meyakini yang Rasul tanamkan, ajarkan kepada kita, dan yang Rasul berikan kepada kita untuk kita jalankan sampai titik darah terakhir, karena manusia hidup hanya sementara dan manusia tidak bisa apa-apa. Manusia hanya meminta dan bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan syafaat yang Allah akan berikan melalui Rasul kita juga senantiasa
akan kembali ataupun kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk kembali kepada akidah. Konsep akidah dalam rangka menghadapi sebuah tatanan dan kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini banyak problematika yang muncul di masyarakat. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang menurut saya adalah kontroversi terkait dengan penanganan dan pencegahan virus corona atau COVID-19, antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lain saling tumpang tindih, bahkan saling crash ataupun saling tidak selaras dengan kebijakan utama dengan wujud dari Pancasila, yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya saya ingin mengajak kepada kembali sumber ilmu adalah Al-Quran, sumber kekayaan ataupun knowledge ataupun pengetahuan adalah Al-Quran, kembali kepada satu akidah. Kalau kita kembali kepada akidah, konsepnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu. Ini yang artinya bahwasanya hai orang-orang yang beriman, taatilah apa yang Allah perintahkan dan taatilah apa yang Allah larang, serta apa yang telah dilarang dan diperintah oleh Rasul, dan apa yang telah dibuat oleh ulil amri, penguasa dalam suatu tempat atau daerah. Maka saya ingin merilis bahwasanya akidah itu terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama adalah yakin. Kita perlu kembali kepada diri kita. Sebenarnya kita ini sudah berakidah Islam atau belum? Sudah yakin belum? Ini penting. Kenapa? Karena kadang kita merasa yakin, kita merasa taruhlah kita cinta kepada sesuatu. Kalau saya bisa menganomalikan, contoh ketika dua sejoli saling mencintai, orang menyatakan cinta. Tetapi cinta ketika hanya di bibir, apa yang dirasakan oleh si A itu tidak bisa dirasakan oleh si B. Sama ketika cinta kita kepada Allah itu hanya sekedar pengungkapan secara lahiriah tanpa diikuti dengan satu ketaatan yang sungguh dari hati kita, dari batin kita, dan dari seluruh anggota tubuh kita ini, bahwasanya kita tunduk, patuh, taat, dan yakin tadi diawali dengan itqon, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang paling tinggi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang bukan hanya diucapkan ketika ada orang meninggal dunia, tetapi kembali dunia ini milik Tuhan dan semuanya akan kembali kepada Tuhan, dan manusia hanya sebagai pelaksana apa yang Allah buat. That's Allah create this world, dan Allah buat untuk dunia ini. Maka yang pertama adalah keyakinan. Yakin kita kepada Allah berapa persen? Ini yang paling penting. Dan ini sangat substansial. Kalau ini sudah kita pegang, sudah selesai sebenarnya dunia ini. Cuma karena kita ini kadang-kadang berabiguria. Kita merasa diri kita benar, diri kita paling baik, paling benar. Maka munculnya sekarang hari ini, ketika
ada sebuah konflik of interest antara kebijakan pemerintah, mulai dari kebijakan kementerian yang masih tumpang tindih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kementerian Perhubungan sudah mengikuti daripada Kementerian Kesehatan. Tapi yang muncul sekarang adalah ketika kebijakan, contoh saja di Kabupaten Pekalongan, kebijakan pemerintah melalui maklumat bupati yang tidak diinggahkan oleh warga. Apa yang akan terjadi? Ya, kita akan bisa melihat sendiri bahwasanya kita ini belum yakin. Kenapa kita masih pada proses yang disebut akidah kita itu masih dalam akidah standar. Apa itu standar? Di permukaan air. Kenapa saya katakan di permukaan air? Kita masih pada satu konsep yang namanya baca Al-Quran itu harus di masjid. Yang namanya kita melaksanakan sholat tarawih juga di masjid. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Pernahkah atau ada ayatkah yang di situ ditulis bahwasanya sholat yang namanya tarawih itu harus di masjid? Contoh saja. Ngaji itu harus di masjid. Ini menjadi dasar betul supaya kita tidak salah persepsi, tidak salah berpikir terkait satu ibadah. Ibadah adalah bukan euforia. Ibadah adalah satu kewajiban hamba terhadap Tuhannya, individualis seseorang terhadap Tuhannya. Saya sedikit akan mengkaji tentang teologi. Karena orang belum paham ini. Orang masih pada satu konstruksi euforia. Masjidnya ramai, senang, oh berarti maju. Padahal tidak. Karena barometer saya dalam ibadah kepada Tuhan itu bukan satu ramainya, tetapi taatnya. Ada indikasinya. Indikasinya apa? Ketika euforia ini muncul, ketaatan perintah saja. Hari ini perintah tidak ada yang taat. Bahkan hampir semua masjid, hampir semua mushola masih melaksanakan sholat berjamaah. Hampir semua masjid mushola masih melaksanakan taraweh. Bahkan keras-kerasan pakai baca Al-Quran. Nah ini kembali kepada akidah. Maka yakin, kita belum yakin. Oleh karena itu saya mengajak pada kultum kali ini untuk kita sama-sama kembali kepada fitrah. Yang disebut ilmu rujukannya adalah Al-Quran, yang disebut dengan pengetahuan adalah Al-Quran, dan semua yang terkait dengan dunia ini di Al-Quran ada. Oleh karenanya mari kita kembali kepada akidah bahwasanya kita ini harus tunduk dan patuh. Tidak ada ulama di dunia ini menginginkan kita ini tidak sholat. Karena dasarnya bukan sholat, bukan sholatnya. Dasarnya itu jamaahnya. Ini yang harus dipetal. Orang berasumsi bahwasanya sholat di masjid tidak boleh. Salah. Tidak ada yang tidak memperbolehkan sholat di masjid. Yang dipermasalahkan adalah satu kerumunan massa yang kita tidak tahu dia itu sakit atau tidak. Karena virus ini sangat berbahaya, dengan apapun bisa menularkan. Masalahnya di situ. Jadi karena faktor kehati-hatian, karena urgenitas, pertanyaannya, kita mau ibadah kok takut mati? Ya, jawabannya. Tidak. Jawabannya juga yang kedua. Ya, kenapa? Karena kita ini masih harus memperbaiki diri dalam rangka kita punya beban di dunia. Kemudian tidak. Kenapa? Karena kodrat itu milik Tuhan, takdir adalah milik Tuhan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketaatan. Taat di sini adalah ati Allah wa ati Rasul. Kalau kita itu akidah kita baik, maka standarnya adalah kita ini taat kepada Allah. Allah perintahkan apa, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Di situ dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun dan seterusnya. Di situ ada kalimat yang mengatakan
walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga sholatnya. Bukan mereka yang sholat 5 waktu di masjid, bukan. Al-masjid konsepnya bukan bangunan yang di situ ada kubah, yang di situ ada tempat jamaah, tetapi fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun ala tartibiha. Masjid adalah dimanapun tempat kita bersujud, karena dalam bahasa Arab masjid berasal dari kata sajada yasjudu. Masjid artinya ismul makan dari sajadah yang berarti tempat untuk sujud. Ini yang harus kita pahami. Di rumah kita malah justru alhamdulillah nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Alhamdulillah kita bisa bertadarus di Al-Quran di rumah. Kemudian sholat jamaah di rumah yang tadinya tidak pernah tersentuh oleh lantunan ayat Al-Quran, dengan adanya pandemi ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Kita yang tadinya tidak pernah jamaah dengan istri dan anak, akhirnya kita mengawali dengan jamaah istri dan anak. Pertanyaannya, lah bagaimana saya yang tidak bisa baca Al-Quran? Lah, kembali, disitulah ada namanya hikmah, kita mau belajar lagi tentang Al-Quran sebagai imam ataupun sebagai kepala rumah tangga. Sebenarnya itu. Orang karena ngeyel karena satu tidak ada tempat untuk sholat jamaahnya, atau mungkin dia tidak terbiasa menjadi imam, takut untuk menjadi imam di rumahnya. Ini yang menjadi kadang-kadang faktor individu yang muncul untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah amal. Maka yang disebut dengan dengan akidah itu, keyakinan itu bukan hanya pada satu konstruksi ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya itu. Tetapi 75% dari ucapan itu adalah amal. Bagaimana wujud kita? Asyhadu annaka ya Allah bi annaka ilahun au rabbul alamin. Engkau, kita mengakui Allah itu adalah Tuhan semesta alam, tapi kitanya ini belum yakin. Kadang-kadang kita pun rezeki aja masih belum yakin kok kepada Allah. Kita masih takut, kita kere gara-gara kita ngamal. Hari ini orang takut menyembunyikan, ya mohon maaf, untuk donasi saja pikirannya, mau saja kerja seperti ini. Padahal kita dengan berbagi, Allah akan bagi rezeki kita. Dengan kita memberi, Allah akan beri kita rezeki. Dengan kita membantu, Allah akan bantu kita. Ini yang belum kita yakini. Kita ini masih memikirkan diri kita, belum memikirkan orang lain. Maka jangan pernah mengatakan Anda kaya kalau Anda belum bisa berbagi dengan orang lain. Janganlah Anda merasa pintar kalau Anda ini masih merasa benar sendiri, tidak mau menerima masukan orang lain, tidak mau menerima kritikan orang lain, tidak mau belajar dari orang lain. Karena kita ini tidak ada yang baik, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang sempurna, karena di atas langit ada langit. Disitulah hikmah bahwasanya manusia itu cuma punya standar adalah usaha. Yang punya kekuasaan takdir, yang punya kekuasaan qadha, yang akan memberi itu adalah Allah. Betul, takdir bisa dirubah ketika kita minta kepada Allah. Tapi bagaimana takdir itu bisa dirubah kalau kitanya nggak mau minta kepada Allah? Tidak ada usaha, kita nerimo, ngalor ngidul nerimo, selesai sudah. Maka hidup ini tidak ada gunanya. Hidup ini hanya makan, minum, sholat, tidur, dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya, ketika kita khalifah di dunia, apa yang kita lakukan? Ketika bangsa ini akan hancur, kondisinya seperti ini, itu apa yang akan kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita beri, kecuali hanya sekedar kita nerimo. Dan itu bukan manusia, karena manusia punya akal pikiran, karena manusia diberikan kekuatan oleh Allah adalah thinking, to think about Allah this word, itu yang akan membantu kita, karena kita yang mengelola alam semesta ini, dunia ini, untuk satu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
bahwasanya Allah tidak akan merintah apapun kecuali kita itu melakukan segala sesuatunya dengan hati, yakni dengan ikhlas. Mungkin itu terkait dengan kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan atau pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan satu, merubah mindset kita untuk berpikir kembali, sudahkah kita ini berakidah Islam, sudah meyakini bahwasanya Islam adalah agama kita, Islam sebagai tuntunan kita, Islam sebagai ideologi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Manfaat usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri yang kita cintai ini. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.